Hello everyone, here I will explain about the customer and market. Before that, let me introduce myself. My name is Siti Zahra, NPM 2341110 from kelas manajemen 23D. Dalam dunia bisnis, pelanggan atau customer dan pasar adalah dua elemen utama yang harus dipahami agar bisnis bisa berkembang dan bertahan di tengah persaingan. Mengapa sih memahami customer dan market itu sangat penting? Yang pertama, pelanggan adalah sumber utama pendapatan bisnis. Jika tidak ada pelanggan, bisnis tidak akan mendapatkan keuntungan. Semakin banyak pelanggan yang puas, semakin besar kemungkinan mereka akan kembali membeli produk atau jasa dari bisnis kita. Yang kedua, pasar selalu berubah, dipengaruhi oleh tren, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Dulu, kebanyakan orang berbelanja di pasar tradisional, tapi sekarang mereka lebih memilih belanja online. Bisnis yang tidak beradaptasi dengan perubahan pasar akan tertinggal dan kalah bersaing. Yang ketiga, bisnis yang memahami pelanggan dengan baik akan lebih sukses. Jika perusahaan tahu apa yang dibutuhkan pelanggan, mereka bisa membuat produk atau jasa yang sesuai. Dengan memahami pelanggan atau bisnis, juga bisa menentukan harga yang tepat dan strategi pemasaran yang efektif. Apa itu pelanggan? Pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli produk atau jasa dari suatu bisnis. Jenis-jenis dari pelanggan yaitu pelanggan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan sifat transaksi mereka. Yang pertama, B2C, Business to Customer. Pelanggan individu. Pelanggan individu yang membeli produk atau jasa untuk digunakan sendiri. Biasanya, transaksi dilakukan dalam jumlah kecil tetapi sering. Contohnya, seseorang membeli sepatu di toko. Yang kedua, seorang ibu membeli susu formula untuk bayinya, dan seseorang mahasiswa membeli laptop untuk belajar. Yang kedua, B2B, Business to Business, atau pelanggan korporat. Pelanggan korporat adalah bisnis lain yang membeli produk atau jasa untuk dilakukan kembali atau digunakan dalam produksi mereka sendiri. Biasanya, transaksi dilakukan dalam jumlah besar, tetapi lebih jarang dibandingkan B2C. Contohnya yang pertama, sebuah restoran membeli bahan makanan dari supplier. Yang kedua, perusahaan membeli ban dari produsen ban untuk digunakan pada mobil mereka. Yang ketiga, kantor membeli komputer dalam jumlah banyak untuk karyawan mereka. Terus, mengapa sih kita harus memahami jenis-jenis dari pelanggan? Yang pertama, strategi pemasaran untuk pelanggan B2C berbeda dengan B2B. Yang kedua, dalam B2C, pemasaran lebih fokus pada emosi dan tren konsumen. Yang ketiga, dalam B2B, pemasaran lebih fokus pada harga, kualitas, dan hubungan jangka panjang. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pengertian dari pasar. Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Jenis-jenis pasar berdasarkan bentuknya. Yang pertama, pasar tradisional. Pasar fisik di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Contohnya, pasar rakyat, toko kelontong, supermarket seperti Indomaret dan Alfamart. Yang kedua, pasar digital. Pasar berbasis online di mana transaksi dilakukan melalui internet. Contohnya, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Jenis-jenis pasar berdasarkan struktur persaingan. Yang pertama, monopoli. Hanya ada satu penjual yang menguasai pasar tanpa persaingan langsung. Contohnya PLN. Hanya satu perusahaan yang menyediakan listrik di Indonesia. Yang kedua, oligopoli.
Hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Contohnya industri Telkomsel di Indonesia, yaitu seperti Telkomsel, XL, dan Indosat. Yang ketiga, persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli, serta produk yang dijual hampir sama. Contohnya, pasar sayur, di mana banyak perdagangan menjual produk yang serupa dengan harga yang bersaing. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pelanggan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakter tertentu. Jenis-jenis dari segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi demografis. Berdasarkan usia, gender, pendapat, dan pekerjaan. Contohnya, produk skincare biasanya dipasarkan berdasarkan usia dan gender, yaitu seperti remaja, dewasa, pria, atau wanita. Yang kedua, segmentasi geografi. Segmentasi geografi yaitu berdasarkan lokasi pelanggan seperti kota, provinsi, atau negara. Contohnya, perusahaan pakaian menjual jaket tebal di daerah dingin dan pakaian tipis di daerah panas. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Berdasarkan gaya hidup dan nilai dan minat pelanggan. Contohnya, orang yang suka olahraga akan lebih tertarik membeli sepatu lari daripada sepatu formal. Yang keempat, segmentasi perilaku. Ini berdasarkan kebiasaan belanja dan loyalitas pelanggan. Contohnya, program loyalitas yang menawarkan diskon khusus bagi pelanggan yang sering berbelanja. Segmentasi pasar ini sangat membantu bisnis dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam dunia bisnis, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat penting agar bisnis bisa menawarkan produk atau jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan? Yang pertama, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup atau menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan bersifat esensial dan tidak bisa dihindari. Contohnya, makanan dan air untuk bertahan hidup, tempat tinggal untuk berlindung, dan pakaian untuk melindungi tubuh. Yang kedua, keinginan. Keinginan adalah suatu yang diinginkan tetapi tidak wajib untuk bertahan hidup. Keinginan biasanya dipengaruhi oleh gaya hidup, tren, dan lingkungan sekitar. Contohnya, smartphone baru meskipun masih punya HP yang lama. Tas bermerek meskipun ada tas lain yang lebih murah dan fungsinya sama. Dan mobil mewah meskipun sudah punya kendaraan lain. Mengapa sih bisnis harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan? Bisnis harus memenuhi kebutuhan pelanggan terlebih dahulu, baru kemudian menawarkan sesuatu yang menarik sebagai keinginan mereka. Perusahaan sukses biasanya menciptakan strategi yang mengubah keinginan menjadi kebutuhan baru. Contohnya, dulu orang hanya membeli ponsel untuk telepon dan SMS. Tetapi sekarang, ponsel menjadi kebutuhan karena digunakan untuk komunikasi, pekerjaan, hiburan, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya, strategi memahami pasar dan pelanggan. Agar bisa sukses, bisnis harus terus memahami pelanggan dan perubahan di pasar. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai hal ini. Yang pertama, riset pasar. Riset pasar dilakukan untuk memahami siapa pelanggan, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana tren pasar saat ini. Metode riset pasar yang pertama, survei. Menanyakan langsung pada pelanggan mengenai kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua, wawancara.
Bertanya lebih mendalam kepada pelanggan untuk memahami alasan di balik keputusan mereka. Yang ketiga, analisis data. Menggunakan data penjualan dan tren industri untuk memahami pola belanja pelanggan. Yang kedua, Customer Relationship Management atau CRM. Sistem yang digunakan bisnis untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Keuntungan menggunakan CRM yaitu yang pertama memudahkan komunikasi dengan pelanggan, yang kedua meningkatkan keputusan pelanggan melalui pelayanan yang lebih baik, yang ketiga membantu bisnis dalam memahami pola belanja pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, branding dan diferensi produk. Agar bisnis bisa menarik lebih banyak pelanggan, mereka harus memiliki branding yang kuat dan produk yang berbeda dari bersaing. Contohnya diferensi produk yaitu yang pertama Apple. Apple membedakan dirinya dengan desain eksklusif dengan sistem operasi unik. Yang kedua Starbucks. Dia ini menunjukkan pengalaman pelanggan di kafe mereka bukan sekedar menjual kopi. Yang ketiga Gojek. Gojek sukses dengan layanan transportasi berbasis aplikasi yang fleksibel dan mudah digunakan. Kesimpulan dari materi ini yang pertama yaitu memahami customer adalah kunci keberhasilan dalam bisnis. Selanjutnya, bisnis juga harus terus mengikuti tren dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan di pasar. Selanjutnya, kepuasan dan loyalitas pelanggan sangat penting untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang. Thank you for your time and attention. I hope this presentation has been insightful and useful. If you have any question, feel free to ask. Have a great day.